Sidang gugatan tindakan melawan hukum yang dilayangkan Fera Nausiliana alias Ines Gonzales kepada suami pedangdut Zaskia Gotik Sirajuddin Mahmud Sabang akhirnya kembali dilaksanakan pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lantas seperti apa pengakuan Ines tentang hubungannya dengan Sirajuddin? Benarkah Ines tidak mau disebut pelakor dalam rumah tangga Sirajuddin dan Zaskia Gotik? Gugatan yang dilayangkan Fera Nausiliana memang menyita perhatian publik sejak terbukanya beberapa poin. Pasalnya, selain meminta Sirajuddin untuk menyatakan anak laki-lakinya yang bernama Maximilian Zori Bregin sebagai anak kandung atau anak biologisnya, Ferano pun juga meminta Sirajuddin untuk membayar kerugian senilai lebih dari 17 miliar rupiah. Lantas, benarkah gugatan ini malah menimbulkan tertawaan dan juga rasa heran dari orang dekat Gotik? Di tengah kasus gugatan pengakuan anak yang menyeret Sirajuddin, nampaknya tidak mempengaruhi keutuhan rumah tangga Gotik dan Sirajuddin. Lantas, benarkah keluarga besar pun memberikan support penuh untuk Gotik dan Sirajuddin? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesiapan fisik dan juga mental tentu harus dipersiapkan seorang ibu jelang kelahiran buah hatinya. Namun, bagaimana jika di tengah persiapan tersebut muncul sosok wanita lain yang meminta pengakuan anak dari sang suami? Ya, hal itu pula yang kini tengah dialami pedangdut Zaskia Gotik di usia kandungannya yang sudah menginjak usia 7 bulan. Di tengah persiapan Zaskia untuk melahirkan anak keduanya, pemilik nama asli Surkiani ini harus dihadapkan dalam masalah gugatan yang dilayangkan oleh seorang model yang tinggal di kota Gudeg, Yogyakarta bernama Fera Nausiliana alias Ines Gonzales kepada sang suami Sirajuddin Mahmud Sabang. Apalagi gugatan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini Rabu 27 Juli 2022 memasuki sidang kedua yang beragendakan pemanggilan kedua belah pihak. Untuk keduanya tidak hadir pada persidangan pertama sampai sejauh ini tidak mengetahui sebab dari ketidakhadirannya tersebut karena pesan ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan yang mengkonfirmasi ketidakhadirannya. Jadi majelis hakim selanjutnya memanggil kembali kepada kedua belah pihak di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022. Agendanya masih panggilan kepada kedua belah pihak. Info beredar itu tahu kan Bang? Beredar apa ya? Sidang kan Belum ada kabarnya lagi sih. Belum ada kabarnya lagi sidang. wah kan beredar tuh ada kasus juga di luar Kak Gotik sendiri. Seperti apa sih mungkin abang? Sabar atau mungkin nggak peduli atau? Oh nggak sih, nggak peduli. Nggak peduli. Tapi abang dengar ya pemberitaan itu tahu. Ya namanya juga berita kayak gitu ya pasti ya tahu-tahu sedikit. Gimana bang respon abang? Ya kalau mudah-mudahan sih beredarnya kan nggak bener lah gitu istilahnya gitu. Kak Gotik no komen ya? No komen. Cerita sempat stres nggak sih dengan beredar? Nggak ada stres, dia nggak tahu apa-apa. Nggak stres. Saya sih terus ngedukung karena saya pribadi juga saya punya masalah itu, tapi kayaknya nggak worth it aja, nggak wajar gitu loh. Tapi kabarnya besok sidang ya Pak? Nggak, saya nggak tahu deh. Pokoknya support aku yang terbaik untuk kamu sayang, jaga babynya.
tetap semangat terus. Kita kan nggak pernah, namanya aku kan deket juga, jadi kalau misalkan ada apa-apa ya saya manggil. Pokoknya aku support terus buat sahabat aku, kesayangan aku, jangan stres, lancar terus sampai nanti lahiran. Ya, permasalahan dugaan melawan hukum yang dilayangkan Verano Siliana atau Ines Gonzalez kepada suami Zaskia Gotik, Sirajuddin Mahmud, memang memanas pasca pengakuan blak-blakan dari pengacara Indra Tarigan. Indra Tarigan mengaku sempat dihubungi oleh Ines Gonzalez yang merupakan adik kelasnya saat berkuliah di Jogja, perihal dirinya yang memiliki seorang anak hasil dari hubungan bersama Sirajuddin. Meski begitu, Ines yang sebelumnya tidak menunjukkan batang hidungnya akhirnya muncul lewat sebuah media online. Dalam wawancaranya, Ines pun juga menegaskan bahwa dirinya bukan pelakor seperti yang ramai diberitakan. Ines mengaku bahwa saat hamil, ia ditinggalkan Sirajuddin yang kemudian Sirajuddin menikah dengan orang lain, dan menurut Ines saat berhubungan dengan Sirajuddin, status Sirajuddin sendiri masih duda. Indra Tarigan yang sebelumnya blak-blakan bicara tentang Ines Gonzalez pun kini memilih no comment. Sirajuddin sama Gotik masih diam gitu. Seperti apa Bang menanggapi? Itu kalau itu gua sekarang no komen dulu karena bapaknya si Ines lagi sakit. Oke, Ya. apa Bang? Dengar-dengar katanya stroke. Kemarin ada keluarga yang nelfon gua. Sidang 27 sidang. Itu gua tahu karena bukan gua pengacaranya. Oke, tapi support Abang untuk saudara tanggal 27 saudara. Kalau support sih nggak ada support ya, artinya ya baik-baik aja lah. Kalian kalau bisa baik. Ines sendiri keadaannya Belum bisa dihubungin. kenapa Bang? Itu masih ada shock atau Ya belum bisa dihubungin aja. anaknya gimana? Ya anaknya juga belum tahu. Ya udah ya. Masalah itu ya, nggak tahu lah sakit apa, dia pokoknya penting sakit. Ya, gua nggak mau campur lah terlalu dalam. Kabar Ines baik-baik aja ya Bang? Nggak bisa komunikasi. Kemarin gua komunikasi sama dia, nggak bisa dihubungin namanya. Terganggu nggak sih Dan? Ines sekarang dengan semua pemberitaan ini kan Kok nggak ngerti gue masalah dia terganggu karena gue nggak bisa komunikasi semua kan. Karena memang dari awal kan gue bilang dari kalian bisa cek itu memang dari awal dia cerita sama aku menunjuk aku sebagai lawyernya, tapi kan aku tolak waktu itu. Maka ceritanya tahu. Gugatan yang dilayangkan Verano memang menyita perhatian publik lantaran besarnya permintaan ganti rugi yang mencapai nilai 17 miliar rupiah. Lantas, benarkah gugatan ini justru malah menimbulkan tertawaan dan juga rasa heran dari orang dekat Gotik? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Gugatan yang dilayangkan Verano Siliana kepada Sirajuddin Mahmud memang terbilang mengejutkan pasca terbukanya isi gugatan yang dilayangkannya. Pasalnya, selain meminta Sirajuddin untuk menyatakan anak laki-lakinya yang bernama Maximilian Zori Bregin sebagai anak kandung atau anak biologisnya, model asal kota Gudeg Yogyakarta ini juga meminta pihak pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap 4 aset milik Sirajuddin, yang diantaranya berupa satu bangunan ruko yang terletak di Samarinda, Balikpapan dengan luas 387 meter persegi atas nama Sirajuddin. Dan juga 3 rumah atas nama Sirajuddin yang masing-masing terletak di Samarinda, Balikpapan.
Hal lain yang diminta oleh Verano Siliana atau Ines Gonzalez pada Sirajudin adalah mengganti kerugian baik material dan imaterial yang jumlahnya lebih dari 17 miliar rupiah. Gugatan inilah yang membuat mantan istri Sirajudin, Imel Putri Cahyati pun tertawa. Lantaran dalam salah satu rumah tersebut ada salah satu di antaranya merupakan rumah yang akan diwariskan kepada buah hatinya dengan Sirajudin Akila Ramadhani. Imel pun juga merasa heran bahwa tuntutan Verano dan tuntutan harta gonogini dirinya sebagai mantan istri Sirajudin malah lebih besar tuntutan Verano yang notabene tidak memiliki status apa-apa dengan Sirajudin. Cuman memang ada sedikit tertawa dengan tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya. Jadi kalau masalah untuk apa ya, aku sempat baca ya, karena kan banyak yang ngetek ya. Untuk tuntutannya agak sedikit gitu kan. Apa yang membuat Teteh kaget? Tuntutan apa sih Teh? Kan kalau nggak salah punya tes DNA sama miliaran itu yang Iya, karena sekarang gini, saya tanya ke kalian, yang bikin kalian itu booming adalah tuntutannya, betul apa enggak? Betul. Ya, karena sekarang kalau misalnya masalah DNA atau apa kan itu kan lebih ke pribadi mereka masing-masing. Tapi masalah tuntutannya sampai miliaran itu kan yang bikin gosip ini semakin besar, yang bikin tertawa tuh terlalu lebay ya? lebay banget gitu loh. Dan tuntutan-tuntutan itu beberapa aset itu tuh kan dia kok bisa tahu ya, sementara kalau misalnya dicari tahu itu aset-aset rumah yang saya tinggalin, rumah saya juga, rumah anak saya lah ya gitu. Karena kalau anak itu sampai nanti meninggal pun anak itu tetap ahli warisnya. Dan yang lucunya aset-aset yang ada di dalam tuntutan itu tuh aset-aset yang mana sebenarnya itu diantaranya rumah saya gitu loh. Rumah gitu. Teteh lah ya, bisa ya, rumahnya Akila lah, bukan Akila, rumah saya. Akila. Ya, rumah anak saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ini tuh tuntutannya apa nih? Tuntutannya memang untuk apa DNA atau apa gitu, atau nyari duit ya Teh? ya nggak tahu ya itu kembali lagi sama netizen ya. Jadi cuman pas baca tuntutannya banyak banget ya gitu ya. Ini kan Termasuk rumah Akila yang di Permata Hijau itu Teh? Salah satu kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gonogini istri sah lebih banyakan dia. Tuntutannya lebih besar dari istri sah atau seperti apa sih Bang yang 17 miliar? Itu nggak ngerti. Senada dengan email, hal yang sama pun juga ditunjukkan oleh sahabat Zaskia Ratu Meta. Ratu Meta seakan tidak habis pikir atas besarnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Verano Siliana pada Sirajudin. Geram Kak, maksudnya aduh ngapain sih harus ini? Lah iyalah, kalau kayak tadi yang saya bilang, saya punya kasus dengan mantan suami saya ngelaporin cuma nuntut 2,5 M. Itu pun berdasarkan semua dengan bukti, ya kan? Pakaian anak, biaya sekolah, dan lain sebagainya, itu saya. Apalagi ini 17 miliar, dari mana angka 17 miliar itu? Kalau misalkan dengar 17 miliar itu angka yang tidak kecil ya, itu cukup besar. Saya aja seorang ibu, saya punya anak satu perempuan, ya. Abang Jo tahu kan kasus saya, anak saya. Nih, satu perempuan, 10 tahun kagak dibayain bapaknya. Itu yang sah nih, sah saya nikah. Hukumnya ada, agamanya ada. Udah cerai 10 tahun gak dibiayain. Saya lagi nuntut 2,5 M. Itu aja prosesnya susah. Anak sekolah, nih daftar sekolah, nih beli baju anak, nih beli sepatu anak, buku dan lain-lain, kesehatan, itu udah ada. Jangan sampai ngegampangin tiba-tiba langsung 17 miliar, dari mana 17 miliar? Emang ada apaan aja gitu loh. Jadi 17 miliar ini nggak ada saya rinciannya marah ya? loh kalau kayak gini asli. Nggak ada rinciannya sama sekali Kak, 17 Kalau miliar. saya mah 2,5 M saya ada rinciannya semuanya. Jadi nggak cuman hanya nggak secara yang tertulis hanya kata-kata atau apa, nggak, semuanya itu berdasarkan dengan bukti.
Di tengah kasus gugatan pengakuan anak yang menyeret Sirajudin, nampaknya tidak mempengaruhi keutuhan rumah tangga Gotik dan Sirajudin. Lantas benarkah keluarga besar pun juga memberikan support penuh untuk Gotik dan Sirajudin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Siti Purwodinata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sejak mencuatnya gugatan pengakuan anak dari wanita lain pada suami Zaskia Gotik, Sirajudin Mahmud Sabang, banyak yang menyangka jika hal itu akan berdampak pada rumah tangga Zaskia dan Sirajudin. Namun, dari orang terdekat Gotik pun terungkap fakta jika rumah tangga yang dibina Zaskia dan Sirajudin sejak April 2020 silam masih berjalan baik-baik saja. Zaskia pun tengah disibukkan dengan persiapannya jelang kelahiran sang buah hati yang rencananya akan lahir 2 bulan lagi. Lantas bagaimana kesiapan Sirajudin untuk menjadi seorang ayah? Dan benarkah jelang dikaruniai anak keduanya, kini Sirajudin pun menjadi ayah yang lebih sigap? Tapi Gotik masih satu rumah ya sama Pak Sirajudin. Masih, kalau nggak satu rumah mah ya kita nggak ada di sini dong. Bang Sirajudin yang nyariin nyidam-nyidamnya gitu nggak sih sampai ke sini? Oh, kalau untuk masalah nyidam-nyidam gitu, kan di sana kan ada komandannya gitu. Boleh nyuruh orang gitu. Mas Siras sigap nggak sih sebagai suami gitu menurut? Sigap kok, nggak ada masalah. Harapan Kak Gotik mau lahiran normal atau cesar? Ya mudah-mudahan normal kayak kemarin. Sampai sekarang pun kan belum mau ngomong di media gitu Kak Gotik. Kenapa sih mikir ada nggak sih? Karena dia lagi fokus sama babynya aja gitu loh. Belum lagi kan dia mau beli peralatan bayi dan segala macam. Mungkin dia nggak mau mikirin itu aja gitu. Pengen fokus ke baby aja sama keluarganya yang sekarang. Kesehatan babynya gimana? Sehat banget. Ada ketahuan jenis kelaminnya apa gitu Kak? Kalau menurut dokter sih ya perempuan nih, kita doain aja ya. Mudah-mudahan ya hasilnya juga benar perempuan. Ngidam apa gitu Kak Gotik? Nggak ada ngidam apa-apa, cuman sekarang ya dia karena udah libur semuanya, karena udah badannya udah sedikit berat ya, jadi nggak diambil job-job. Ada beberapa job juga masih kita tolak. Ngelihat Kak Gotik yang sekarang lagi hamil gitu juga, gimana sih Kak Meta sebagai sahabat? Iya senang, bahagia lihat kebahagiaan mereka. Kalau opini di luaran kan kayaknya gimana gitu ya, tapi kan ternyata kalian juga bisa melihatnya itu kan nyata gitu loh. Zaskia Gotik sampai saat ini sama Bang Sirajudin masih baik-baik aja. Nah, perubahan apa Kak yang ada di Kak Gotik itu selain mungkin dia nambah berat badan gitu, mungkin nambah cantik atau gimana? Gitu? Iya nambah cantik ya, sekarang nambah cantik dibanding tahun lalu ya, waktu pas anaknya sebelumnya itu loh. Tapi dulu juga cantik, sekarang lebih cantik aja. Kak Gotik sempat cerita lebih happy. Seperti diketahui, pada Minggu 24 Juli kemarin, Gotik dan Sirajudin baru saja menggelar acara 7 bulanan yang diadakan di kampung halaman Sirajudin di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seperti apa jalannya acara 7 bulanan Gotik tersebut? Benarkah support penuh diberikan oleh keluarga besar Gotik dan Sirajudin untuk rumah tangga mereka? Acaranya lancar. Kayak gimana? Mungkin rangkaian acara di sana gimana Kak? Rangkaian acaranya ya seperti biasa, seperti yang kemarin aja. Gimana? Mungkin ada siraman, pengajian gitu? Siraman ada, pengajian ada. Terus Kak Gotik sendiri gimana harapannya gitu? Mungkin harapannya di kehamilan yang mudah-mudahan lancar lah. Ada rangkaian apa sih Kak di dalam acara apa gitu? Keluarga Keluarga aja, inti keluarga aja. Makan-makan seperti kayak gitu. Ada kemewahan apa nih waktu kemarin 7 bulanan di acara Balikpapan? Enggak sih, alhamdulillah untuk keluarga di sana support banget gitu loh. Dari semuanya, dari hal yang terkecil sampai terbesar disupport sama keluarganya, suaminya.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.